Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mujahid mujahidah an-namal, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah, pagi hari yang cerah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kembali kita dalam kajian ketiga, yaitu pengajian Kitab Kuning. Kita masih membahas tentang wudhu, bagaimana syarat-syarat wudhu, bagaimana rukun wudhu sudah dijelaskan dalam pertemuan yang pertama dan kedua. Pada hari ini kita akan membahas tentang nawaqidil wudhu. Apa itu nawaqidil wudhu? Nawaqidil wudhu artinya adalah hal-hal yang membatalkan seseorang ketika dia sudah berwudhu. Jadi kalau teman-teman sudah wudhu, kemudian apa sih yang membuat teman-teman wudhunya jadi batal? Nah, nawaqidil wudhu arba'atu asya. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. Arba'ata asya, ada 4. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilain. Al-khariju artinya keluar sesuatu dari 2 jalan. Min qubulin au duburin. Keluarnya dari mana? Dari kubul. Kubul itu artinya dari kemaluan. Au duburin atau dubur yang biasa kita kenal dengan, mohon maaf ya, dubur itu tempat keluarnya kotoran dari belakang, itu dubur. Nah, apa bentuknya? Bentuknya yang keluar dari 2 jalan itu rihun. Rihun itu angin. Mohon maaf, biasa kita sebut dengan kentut. Nah, rihun au ghairuhu, semacamnya. Kalau keluar angin saja sudah batal, nah selainnya itu berarti kotoran-kotoran yang keluar dari 2 jalan itu, dari kemaluan dan dari belakang, itu satu hal yang membatalkan wudhu. Illal mani. Nah, kecuali mani. Mani itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian asani zawalul akal binaumin al ghairihi. Hilangnya akal itu artinya kita tidak mengingat apapun dengan sebab naum. Naum itu artinya tidur. Au ghairihi, atau selainnya, selain tidur. Misalnya seseorang sudah berwudu, tiba-tiba jatuh kesandung, dan pada saat itu pula dia pingsan. Nah, itu adalah menjadi sebab dia kehilangan akal. Akhirnya wudunya menjadi batal. Nah, bagaimana dengan orang yang wudunya tidurnya tidak sampai pulas? Dalam kitab ini dijelaskan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali orang yang tertidur, orang yang terkantuk-kantuk, misalnya lagi nunggu waktu subuh. Nah, kita sudah wudu, kita duduk di tempat sujud, kita duduk di atas sajadah, kemudian kita sampai terkantuk-kantuk seperti ini, tidak sampai kantuknya itu jatuh ke bumi. Nah, hal itu tidak membatalkan wudu. Jadi bukan tidur yang pulas ya teman-teman ya. Nah, kemudian as-salisu, yang ketiga, yaitu iltiqa'u basyaratai rajulun aw imra'atin kabiratin ajnabiyah min ghairi ha'ilin. Nah, ini adalah bertemunya atau bersentuhannya kulit dari seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, atau orang asing bertemu dengan orang asing tanpa ada hal yang menghalanginya. Nah, dia bersentuhan dengan kulit seorang yang sudah dewasa, tidak ada alas, tidak ada baju yang menghalanginya, tidak ada pakaian yang membatasi dia bersentuhan. Nah, itu batal wudunya. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, massu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir roha au butunil asabi. Nah, seseorang yang menyentuh kubul atau kemaluan anak kecil, anak Adam, atau belakang
menampakkan kemaluannya dengan telapak tangan. Nah, misalnya seorang ibu sudah wudhu, kemudian memakaikan celana anaknya. Nah, tidak sengaja tangannya menyentuh kemaluan depannya atau belakang dari si anak tersebut. Nah, hal tersebut sudah membatalkan daripada wudhu dari ibu tersebut. Nah, jadi 4 hal yang membatalkan wudhu itu mudah-mudahan tidak sampai kita lupakan. Nah, kemudian pernah ada cerita seseorang anak yang terkena sedikit kotoran atau sedikit najis daripada tangan atau jari kakinya. Bagaimana dengan wudhunya? Bagaimana kondisi wudhunya, batal atau tidak? Nah, hal tersebut dikatakan dalam kitab ini wudhunya tidak batal. Bagaimana caranya agar wudhunya tidak batal? Nah, kita diperintahkan, diwajibkan untuk mencuci bagian yang terkena najis kecil tersebut. Ya, misalnya yang kena tangan, jari tangan, berarti jari tangannya yang dicuci. Atau misalkan jari kakinya yang kena, berarti jari kakinya yang dicuci. Nah, inilah pembahasan kita tentang wudhu. Saya ulang kembali kesimpulannya. Nawaqidil wudhu arba'atu asya, bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama adalah keluar angin atau hal-hal lain dari 2 kemaluan. Yang kedua adalah hilangnya akal dengan sebab tidur atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah seorang menyentuh kemaluan depan atau belakang seorang anak. Apabila menyentuh dengan telapak tangannya, maka wudunya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Ramadannya semakin berkah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahid mujahidah anamal yang soleh dan solehah. Untuk materi pengajian kitab kuning hari ini, jawab pertanyaan Miss dan kirim video jawaban kreatif kalian ke guru agama masing-masing ya. Pertanyaannya adalah, dari keempat hal-hal yang membatalkan wudhu, apakah makan dan minum sesudah wudhu dapat membatalkan wudhu kalian? Bagaimana sebaiknya kita jika makan dan minum sesudah wudhu? Syukran jazilan untuk jawabannya ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga wudhu. Amin ya robbal alamin.